Jemaat terkasih, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Yvonne de Tarore Lopati. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, marilah kita habiskan ibadah ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 16 yang menyatakan, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud, sembah dan memuji nama Tuhan. Perkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah saat ini. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Ya Bapa, serta baharui hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman-Mu dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
mewujudkan melanda dunia dan merontokkan sendi-sendi kehidupan manusia. Tetapi bagi kita yang percaya, segala perkara dapat kutanggung di dalam dan dosa Yesus. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah yang kita hadapi. Takkan pernah tinggalkannya, ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Jemaat, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon pimpinan dan bimbingan Roh-Nya yang kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kasih dalam Yesus Kristus, saat ini kami bersama-sama dengan gerejamu, jemaatmu, dimanapun kami berada. Kami bersekutu memuji namamu, berdoa, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap kami yang mendengarnya, nyatakanlah kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Timotius 1 pada ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17, 1 Timotius 1 pada ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka
yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita bersama-sama bersyukur, bersukacita. Tema kita adalah layanilah Tuhan anakku. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, salah satu pengalaman yang patut disyukuri dan membanggakan dalam hidup ini adalah ketika saudara dipercayai, dianggap setia untuk melakukan suatu tugas tertentu. Entah itu dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dalam organisasi manapun. Setia dan dipercayai, terutama takut akan Tuhan, itu modal utama dalam melakukan pekerjaan apapun. Namun di sisi lain, begitu saudara dianggap tidak setia, tidak dapat dipercayai, apalagi tidak takut akan Tuhan, maka hal itu akan merusak hubungan kita dengan sesama. Karena itu pasti pengalaman seperti ini tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, untuk menjadi orang yang setia dan yang dipercayai, semua ini sebenarnya berangkat dari nilai-nilai yang kita terima dari dalam keluarga, rumah tangga, sejak dini. Dianggap setia dan dapat dipercayai oleh sesama kita saja, oleh keluarga atau oleh suatu komunitas saja sudah membanggakan kita, bukan? Apalagi dianggap setia dan dipercayai oleh Tuhan Yesus sendiri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Dia. Tuhan menganggap kita setia dan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Dia. Oh, pasti lebih membanggakan. Hal itulah yang dirasakan dan dialami sendiri oleh Rasul Paulus, seperti yang dia ungkapkan dalam renungan kita hari ini di 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17. Surat ini ditujukan kepada Paulus sebagai, kalau Paulus katakan, anak dalam iman, anak didiknya. Paulus katakan di dalam ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Dalam hal ini Paulus ingin menyatakan diri bahwa ia bersyukur karena seluruh keselamatan dan keberhasilan dalam hidup ini hanya oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga dia bisa dianggap setia dan dipercayai serta mempercayakan pelayanan ini kepada dirinya. Nah, kesadaran sebenarnya seperti ini perlu juga bagi kita. Mengapa? Supaya kita tidak overconfident, tidak terlalu percaya diri atau tidak menjadi sombong karena kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Dia.
Saudara, Paulus sadar betul sebenarnya siapa dirinya sampai dia dianggap setia dan dipercayai oleh Yesus. Di ayat 13, tanpa malu-malu Paulus mengakui masa lalunya yang kelam dan mengatakan, aku, ayat 13 ya, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Mengapa Paulus menyatakan dirinya sebagai penghujat, penganiaya, dan seorang yang ganas? Siapa sebenarnya Paulus dan bagaimana latar belakang kehidupan Paulus? Mungkin kita perlu sedikit belajar dari sejarah masa lalu Paulus. Paulus yang sebelumnya bernama Saulus itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman dia, itu sangat mempengaruhi gagasan-gagasan tulisannya atau teologianya. Hal ini tercermin di hampir semua apa yang dia tuliskan. Ya, ini menyangkut latar belakang pribadi dan pengalamannya, serta latar belakangnya sebagai seorang Yahudi Helenis diaspora dari suku Benyamin, kalau kita baca Filipi 3 ayat 5. Dan kata Saulus itu adalah juga memberikan gambaran tentang bagaimana kehidupannya. Dia dalam latar belakang Judais, Helenis, dan berarti dia berbicara dan berkelakuan seperti orang Yunani, walaupun Paulus sendiri asli orang Yahudi yang berkewarganegaraan Romawi. Orang tuanya memberi nama Saul, ya, di Kisah 13 ayat 9, seperti nama raja Israel yang pertama. Dan dalam bahasa Ibrani itu berarti mencari. Nah, dalam perjalanan misioner yang pertama, namanya kemudian diganti Paulus, yang dalam bahasa Ibrani berarti luar biasa, agung, mengagumkan, atau seorang yang mempunyai kekuatan spirit yang luar biasa. Paulus tidak hanya setia terhadap warisan leluhurnya, melainkan juga menjadi seorang Farisi yang tegas, yang keras, terutama dalam hal menjalankan hukum Taurat. Saulus adalah salah seorang yang setuju bahwa Stefanus mati dibunuh karena ia menganggap Mesias itu belum datang, dan ia menolak Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan, terutama orang-orang yang mengikut dia, yang disebut mengikuti jalan Tuhan. Pada waktu itu mulailah dia melakukan penganiayaan yang hebat kepada jemaat di Yerusalem. Kalau kita baca di dalam Kisah pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3, Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, bahkan dia masuk ke rumah, rumah demi rumah, dia menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dipenjarakan. Bayangkan saja Paulus, ya, yang dulu masih Saulus. Dalam perjalanannya ke Damsyik dengan hati yang berkobar-kobar, Saulus mengancam dan ingin membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Ia lalu kemudian menghadap imam besar, meminta surat kuasa untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia berjumpa dengan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, maka ia akan menangkap mereka, membawa mereka ke Yerusalem, itu dipenjarakan, itu diadili. Saudara jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, namun ketika ia sudah dekat dengan kota itu, kalau kita baca di Kisah 9 ayat 3 sampai 6, tiba-tiba dikatakan cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu."
Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, perjumpaan itu membuat Saulus buta selama 3 hari. Dan dalam 3 hari itu dia tidak makan, dia tidak minum. Lalu kemudian Saulus berjumpa dengan Ananias, dan Ananias menumpangkan tangannya ke atas kepala Saulus. Dan seketika itu juga, ayat 18, selaput matanya itu gugur sehingga dia dapat melihat. Dia bangun lalu dibaptis. Bersamaan dengan itu gugurlah juga semua pemahaman yang dibangun selama ini, paradigma, cara berpikir, cara pandang yang keliru dalam memahami kedatangan Yesus Kristus. Nah, itulah secara singkat pengalaman perjalanan Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Perjumpaan dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik sudah meruntuhkan pemahamannya selama ini yang terbangun tentang apa itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Kristus menilai bukan berdasarkan masa lalunya yang amat buruk, tentang penganiayaannya dengan keras, dengan ganas kepada orang Kristen. Artinya tidak ada prestasi sedikit pun yang mendasari dipercayai Paulus, melainkan hanya kata Paulus sendiri, dia sadar semuanya ini hanya karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan itu. Akhir-akhir ini saya sering melihat di YouTube ada banyak kesaksian-kesaksian orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahkan tokoh-tokoh tertentu. Bukan karena mereka berjumpa, bergaul dengan orang Kristen, bukan karena mereka sering membaca Alkitab, bukan karena mereka mendengarkan khotbah-khotbah orang Kristen, tidak. Tetapi karena pengalamannya secara pribadi dengan Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan, saya tidak pernah bersentuhan dengan orang Kristen, tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus sendiri datang menjumpai saya. Itu pengalaman spiritualitas tersendiri dari setiap orang yang kemudian percaya kepada Yesus Kristus seperti Paulus. Bahkan ada juga yang dulunya membakar gereja, merusak gereja, membunuh orang-orang Kristen. Tetapi kemudian dalam perjumpaannya secara pribadi dengan Yesus, Tuhan merubah hidupnya sehingga memiliki hati yang mengasihi, mengampuni karena keselamatan yang Yesus berikan kepadanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Bukankah kita juga pernah tidak setia, tidak dapat dipercayai melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui pengalaman masa lalu kita yang buruk. Mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, kasar, dan selalu melakukan kekerasan, penganiayaan kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada suami kita, kepada istri kita. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Namun kalau kita ingin diubah oleh Yesus, maka saudara harus mau seperti Paulus mendengarkan suara Yesus, tegurannya. Seperti teguran Yesus kepada Saulus, mengapa engkau menganiaya? Mengapa engkau terus-menerus hidup dalam kegelapan? Mengapa engkau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadaku? Ingat, waktu ini singkat. Syukur-syukur kalau kita masih seperti Saulus, dibuat 3 hari buta. Kalau kita mati langsung, bagaimana? Maka akan meninggalkan penyesalan abadi. Tetapi saudara, kalau saudara berjumpa dengan Yesus secara pribadi, mengalami Yesus secara pribadi, dia sanggup mengubah saudara. Saya selalu percaya, tidak ada karakter yang tidak bisa
diperbaharui oleh Yesus. Persoalannya saudara mau enggak? Jangan nanti kalau perlu, kalau susah, kalau dalam pergumulan, baru saudara cari Tuhan. Bisa saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita ingin mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita harus mau diproses sedemikian rupa oleh Yesus. Belajar dari Paulus, tadi kita bacakan tadi, ia juga adalah seorang penghujat dulu, suka menganiaya, seorang yang ganas. Bahkan dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling berdosa di antara orang lain. Ayat 13, ayat 16. Namun sekali lagi, setelah perjumpaannya dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, ia mengalami suatu paradigma baru, cara pandang yang baru, suatu perubahan yang dahsyat, sehingga ia dipakai untuk melayani Tuhan secara luar biasa. Karena itu saudara, seburuk apapun masa lalu saudara, Tuhan dapat merubah saudara setelah saudara sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan mempercayai saudara, bahkan pada akhirnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Dia. Paulus menyadari bahwa semua itu karena kasih karunia Allah. Kita pun harus menyadari seperti itu, bahwa kalau kita bisa melakukan pekerjaannya, semuanya itu terjadi karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, karena belas kasihannya semata-mata. Setelah diperbarui, maka pada akhirnya kita dapat berkata seperti Paulus, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Menjadi contoh, menjadi teladan, dipercayai sebagai pelayan, sebagai pemimpin, sebagai suami, istri, anak-anak yang baik, yang setia. Semuanya itu tidak semudah yang kita bayangkan. Seperti Paulus, ketika dia merasa dianggap setia dan dipercayai melakukan pekerjaannya, kenapa pada akhirnya Paulus kemudian berani mengatakan, supaya aku menjadi contoh bagi mereka. Paulus katakan supaya aku menjadi contoh bagi mereka. Contoh dalam hal apa? Bukan dalam perbuatan-perbuatan yang buruk di masa lalu, tetapi contoh dalam hal yang baik. Seperti yang dia katakan kemudian kepada Timotius. Kalau kita baca sama-sama di 2 Timotius 3 ayat 10, Paulus katakan gini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, pernahkah kita mengatakan hal ini kepada katakanlah mungkin bawahan kita, suami atau istri atau anak-anak kita, atau kita katakan kepada orang tua, lihat nih, saya ini loh, lihat nih saya, bagaimana iman saya, kesabaran saya, ketekunan saya, kesetiaan saya. Pernah nggak kita berkata demikian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Mengapa Paulus berani dengan tegas mengatakan dan memberikan contoh dirinya adalah sebagai teladan? Imannya, percayanya, pendiriannya, kesabarannya, kasihnya, dan ketekunannya. Kenapa Paulus berani berkata seperti itu? Kenapa juga kita berani mengatakan seperti itu, misalkan sebagai orang tua kepada anak-anak kita? Karena Paulus sudah melakukannya dalam kehidupan imannya. Setelah dia berjumpa, mengalami Tuhan secara pribadi. Itulah sebenarnya nasihat Paulus kepada anak didiknya Timotius ketika dia melayani Tuhan.
Apa maknanya bagi kita sebagai orang percaya pada masa kini? Yang pertama, saudara, sejahat apapun, kalau saudara mau ditegur, dinasehati, diingatkan oleh Yesus melalui mungkin orang tua, suami, istri, anak-anak, melalui firman Tuhan, maka Yesus sanggup mengubah perilaku saudara. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan dan tidak mengeraskan hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mau mengakui segala masa lalu yang kelam dan mengambil keputusan untuk meninggalkan masa lalu tersebut. Jadi mau mengakui, pengakuan kita itu ada hubungan yang kuat antara Tuhan memakai kita secara luar biasa dengan kita juga mengakui dan meninggalkan hal-hal yang lalu yang tidak baik. Yang ketiga, pada akhirnya kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang sehingga orang percaya kepada Yesus Kristus melalui keteladanan kita. Karena itu, apakah kehadiran saya adalah kehadiran yang membuat orang percaya kepada Yesus Kristus, atau bahkan mungkin meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan, meninggalkan orang-orang yang ada di sekitar kita? Mari kita renungkan bersama. Kalau kita mau dipakai untuk melayani Tuhan, maka lakukanlah ketiga hal. Maka Tuhan akan memberitahukan perkara-perkara yang besar, menolong kita untuk bisa melakukan tugasnya dengan baik. Tugas pelayanannya menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang datang kepada Yesus dan percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita merendahkan diri dalam doa syafaat kita bersama. Allah Bapa kami yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kami boleh memakai gereja-Mu sebagai tempat pelayanan kesaksian, pergumulan iman setiap anak-anak-Mu. Bahkan melalui gereja-Mu kami boleh menerima janji-janji dan penguatan akan kebenaran firman-Mu. Karena itu dimanapun kami berada, sekalipun kami dibatasi oleh ruang, waktu, jarak, dan tempat, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu menembus sampai ke ujung-ujung dunia, sampai ke rumah-rumah kami, sampai kepada setiap pribadi yang sedang bersama-sama bersekutu. Karena itu ya Bapa, berkatilah pelayanan gereja-Mu, hamba-Mu, bergandeng tangan dengan penatua diakan, komisi unit-unit misioner, dan pengurus pelayanan anak sampai lanjut usia, panitia-panitia, BPPJ, pegawai, dan semua yang ambil bagian di dalam pelayanan gereja-Mu. Tuhan memberkati. Secara khusus bahkan kami berdoa untuk anak-anak kami, generasi muda-Mu, yang khususnya pelayanan anak, di mana biarlah kami sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, boleh memberikan teladan yang baik dalam cara kami hidup, supaya generasi berikutnya belajar dari kesetiaan, dari tanggung jawab, dari kerendahan hati, dari kasih kami, dari ajaran-ajaran yang kami lakukan. Tuhan yang baik, yang penuh kasih, karena itu kami pertaruhkan persekutuan pelayanan kesaksian gereja-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami teringat ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang berjuang mencari pendidikan, mencari pekerjaan, mencari teman hidup, mencari kedamaian di dalam diri mereka. Kiranya Engkau menjadi segala-galanya di dalam pencarian mereka. Kami berdoa juga secara khusus untuk para janda, duda, yatim piatu yang lanjut usia, yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit, yang saat ini sedang meregang nyawa, yang saat ini sedang menantikan pemulihan yang daripada-Mu. Hamba-Mu tidak bisa melihat, mendengarkan seru doa dan permohonan-permohonan mereka. Tetapi mata kasih Tuhan menyentuh setiap hati kami yang sedang berdoa, berseru kepada-Mu. Karena itu ya Bapa, biarlah Engkau sendiri menjamah, memulihkan keadaan mereka. Kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu sepanjang minggu ini ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada bangsa kami, kepada jemaat-Mu, kepada seluruh masyarakat dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk pemerintah dari atasan sampai pada bawahan-bawahannya. Kiranya Tuhan Yesus sendiri menolong pemimpin bangsa kami ini, terutama dalam kondisi, situasi dan kondisi yang seperti ini. Tuhan, kami merendahkan diri bersama gereja-Mu di muka bumi ini. Hanya Engkau yang sanggup menghalau segala badai virus COVID-19 ini. Hanya Engkau saja Tuhan yang dapat memadamkan setiap badai virus corona yang melanda setiap negara termasuk Indonesia ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Secara khusus ya Bapa Surgawi,
Kami berdoa untuk pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini, khususnya multimedia, sound system, dan mereka yang ambil bagian di dalam pelayanan sepanjang minggu ini. Tuhan berkati pelayanan ini. Biarlah apapun yang kami lakukan, karena kami sadar kami sedang melakukan itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu sendiri. Inilah doa, harapan, penyerahan diri, dan rasa syukur kami bersama-sama. Supaya kami layak Engkau dengar dan Engkau jawab. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ampunilah kami, seringkali kami sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen. Tetapi kehidupan kami begitu-begitu saja. Bahkan kami makin ganas, makin sering melakukan kekerasan, makin seringkali mengecewakan sesama kami. Tuhan Yesus Kristus, sentuhlah hidup kami. Biarlah dalam perjumpaan dengan Engkau ini, bagi setiap orang yang mendengarkan suara-Mu, janganlah keraskan hati mereka ya Bapa, supaya Tuhan merubah kehidupan kami menjadi lebih baik, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu ya Bapa Surgawi, biarlah Engkau sendiri yang menolong kami, supaya dalam perjumpaan dengan kuasa-Mu yang ajaib itu, maka sentuhan kasih dan pengampunan-Mu itu memperbaharui kehidupan dan masa depan kami. Mungkin saat ini ada yang terpuruk karena perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami, perbaharui kami, layakkan kami untuk menerima berkat-berkat dan kemurahan. Karena itu ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Terima kasih ya Tuhan.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami, kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami berikan dengan senang ini kiranya berkenan bagimu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus Sang Sumber Berkat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga, persekutuan, dan aktivitas kita sehari-hari. Selamatkan
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya.